Anies terseret dalam agenda besar kasus ijazah palsu Jokowi. Nama Anies Baswedan kembali jadi sorotan. Ia disebut-sebut ikut terseret dalam dinamika politik besar yang diduga mencoba menjatuhkan reputasi Presiden Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dalam program Kompas Petang. Ia menyebut serangan politik terhadap Jokowi, termasuk isu ijazah palsu, adalah residu Pilpres 2024. Jokowi dianggap sebagai kunci kemenangan Prabowo Gibran. Maka tak heran, upaya untuk melemahkannya bisa jadi bentuk balas dendam politik. Mardiansyah memang tak menuduh langsung, namun menyebut nama Anies kerap muncul di balik manuver-manuver ini. Bahkan desakan pemaksulan Gibran oleh Forum Purnawirawan disebut diisi oleh pendukung Anies di Pilpres lalu. Akankah tudingan ini memperkeruh suhu politik nasional atau justru membuka mata publik terhadap agenda-agenda tersembunyi yang sedang dimainkan? Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini. Halo guys, selamat good sore. Kalian lihat nggak video yang barusan aku sticks tadi itu, paham nggak dengan video itu? Paham kan dengan video ini apa yang ingin saya sampaikan? Dengan video tadi, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ya kan, khususnya nih buat anak-anak Abah, pendukung Anies nih. Ayo, mana komen kalian di sini? Ayo. Di video ini, Anies mengatakan kecewa dengan putusan pengadilan pemerintahan memvonis Tom Lembong 4,5 tahun ya hukumannya. Dengan pernyataan Anies ini, secara nyata, secara tidak langsung, Anies itu membegokan pendukung-pendukungnya. Secara terang-terangan Anies itu membegokan para pendukung-pendukungnya selama ini. Karena selama ini pendukung-pendukung Anies itu selalu berkata-kata koar-koar. Katanya hanya Anies lah pemimpin terbaik di negara ini. Mau itu Jokowi, mau Prabowo sekarang itu kata-kata pendukung Anies itu tidak baik. Nah, yang baik, yang tegas dan yang apa katanya yang wah lah gitu, intinya Anies gitu loh. Karena kata mereka pendukung Anies yang anak Abah, katanya hanya Anies lah yang benci dengan para koruptor, ya kan? Anies lah yang akan memiskinkan dan menangkap, membasmi para koruptor. Itu kata anak Abah. Itu selama ini di sosial media. Nah, tapi di video ini Anies membegokan para pendukungnya. Ternyata yang mereka katanya Anies anti koruptor, ternyata Anies malah kecewa para koruptor ditangkap. Kan bego. Dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara? Indikaran Pukima dan seluruh pendukungnya, ya, Anies ini masuk di sini, ya. Saya bilang, junjungan kalian si Anies ini adalah manusia paling Pukima. Anies, berhenti mulutmu itu mengatakan kriminalisasi, ya. Kalau kau mau mendukung Tom Lembong silahkan, ya. Tapi kalau kau mengatakan kriminalisasi, pakai otakmu itu, ya.
Kalau masih ada isi otakmu itu ya, Anies Pukima ya. Kenapa saya katakan? Kalau kau bicara kriminalisasi, tentunya bukan cuma Tom Lembong itu yang jadi tersangka, ya, yang terpidana. Tapi kau pun bisa dipenjara, Anies. Biar tahu kau, ya. Kasusmu sangat banyak, Anies, ya. Ada Formula E, ada anggaran-anggaran APBD DKI, ya. Seperti anggaran beli pasir buat SD, helm proyek buat SD, lem, pensil, apa segala macam itu ya. Banyak sekali kasus Anies ya. Kalau kau mau di penjara ya, kalau kau mau dikriminalisasi, bahkan Pak Jokowi pun pernah diwawancarai ya, dimana ada orang yang selalu menuding ya Pak Jokowi seolah-olah ya menghambat karirmu. Dan Pak Jokowi mengatakan kalau Pak Jokowi mau menjarakan kau gampang sekali, pakai tangan kejaksaan, bukan dengan KPK, karena KPK nanti intervensinya terlalu jauh ya. Tapi kejaksaan dibawa langsung presiden bisa ya membuat kau jadi tersangka kalau memang mau kriminalisasi. Ada nggak otakmu memikir di situ ya? Jadi pakai otakmu itu, Anies ya. Jangan juga kau ini merasa menjadi orang penting di negara ini. Kau sekarang sudah sampah masyarakat ya. Kau sekarang sudah luntang-lantung gelandangan kemana-mana ya, buat podcast ya, buat konten, tapi tetap nggak laku, nggak viral ya kan. Dasar manusia Pukima kau, asu kau. Berhenti mulutmu itu ya. Kau bukan siapa-siapa lagi sekarang ya, Anies ya. Diam aja kau ya. Ikutin aja udah. Males ngomentari pernyataan Anies. Masalah ini terkait dengan keputusan Tom Lembong ya, putusan persidangan tadi siang. Ini koyo males. Kenapa? Tom Lembong koncone Anies. Yang pasti ya pernyataannya bakal memihak kepada Tom Lembong gitu, gak iso objektif. Tapi satu kata yang membuat saya tetap tergelitik untuk berkomentar. Ada kalimat, ada kata kriminalisasi di situ. Ya, sekali lagi ada kata kriminalisasi di situ. Jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Cuk, dikriminalisasi matamu ngono Kamu itu bergelar profesor, doktor, ya sekolahmu katanya bilangnya sampai luar negeri. Sampai luar planet, luar dia sekolahmu. Bisa membedakan enggak dikriminalisasi dan tidak? Dikriminalisasi wong gak salah, dituduh bersalah. Itu namanya kriminalisasi. Nah ini nyata-nyata bersalah kok. Bilang dikriminalisasi, kriminalisasi matamu ngono. Pakai otak kalau menyatakan sesuatu itu. Kepolisian, kejaksaan, ya, aparat penegak hukum dalam hal ini tidak mungkin tanpa alat bukti yang pasti, alat bukti yang cukup, alat bukti yang jelas, berani menggelandang seseorang, menjadikan tersangka, menjadikan seseorang terpidana. Ya. Dari situ aja udah jelas. Logika kamu itu lo gak masuk, nalarmu lo nandi gitu loh. Malah dikit-dikit kriminalisasi, dikit-dikit kriminalisasi. Pakai otak kalau bicara. Ya, rakyat Indonesia pinter-pinter kabeh. Ingat itu. Kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Ya, saya mengikuti proses persidangan itu dengan akal sehat saya. Ya. Saya mengikuti proses persidangan itu dengan akal sehat saya. Akan tetapi benar seperti yang kamu maksudkan. Kecewa, bahkan saya sangat-sangat kecewa. Kecewa kenapa? Kalau kamu kecewa atas bahasamu yang dikriminalisasi dan lain sebagainya. Kalau saya kecewa dengan putusan hakim yang hanya 4,5 tahun. Saya sangat kecewa itu. Tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan. Tidak sepadan dengan perbuatan yang tercela. Sebagai mantan menteri, sebagai tokoh publik, harusnya lebih daripada itu.
Kalau kamu berbicara kecewa dan lain sebagainya, silahkan. Ini baru persidangan pertama di tahap awal. Masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK dan lain sebagainya yang bisa ditempuh. Kecewa boleh, ikuti prosedur hukum. Kalau kamu menganggap penegakan hukum jika tidak ditegakkan negeri ini bakal runtuh. Sebenarnya bikin runtuh itu kamu, karena tidak mengikuti proses tadi. Harusnya ikuti proses, tidak usah mengeluarkan statement-statement yang seperti itu. Yang menyalahkan penegak hukumnya, yang menyalahkan putusannya. Ikuti prosesnya. Gak terima dengan putusan itu, silakan banding. Umpama aku cedek karo jaksane, banding. Jaksane yang saya suruh banding. Kenapa? 4 tahun setengah terlalu ringan, bro. Ya, bayangkan. Aku ngombe kopi loh sampai pahit tidak mengkakat mergo gula larang. Ternyata apa? Mahalnya gula katanya langka dan lain sebagainya. Lah wong dimaekno sama Tom Lembong. Ya toh? Harganya dipermainkan sama Tom Lembong dan kerucu-kerucunya. Makanya kopiku rasanya pahit itu. Ngono kok jange 4 tahun setengah, 4 tahun setengah matamu ngono. Harusnya lebih berat daripada itu. Dan dengan telah diputuskannya Tom Lembong nih. Aku nggak kopi wis sedikit terus tok ono lagi nih rasanya. Karena apa? Koruptor pengadaan gula sudah divonis. Meskipun kecewa versi saya bukan kecewa versinya Anies Baswedan. Kecewa versinya Anies Baswedan katanya yang dikriminalisasi dan lain sebagainya. Kalau versi saya terlalu ringan. Teman-teman lihat nggak wajah Abah Anies sepertinya sangat menyimpan rasa kecewa yang mendalam ya. Justru gestur wajah Pak Anies itu kayak tersirat kebencian yang amat mendalam gitu. Memang ya kalau kita membahas soal keadilan itu bisa relatif. Bagi orang yang sudah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan kesalahan, itu memang rasanya tidak adil. Tapi bagi pihak pelapor itu pasti akan adil. Begitulah relativitas dari keadilan, ya. Saya juga mendorong pemerintah nih Pak Anies. Saya kemudian juga mendorong pemerintah agar menegakkan hukum ini sebenar-benarnya. Sehingga buronan seperti Rizal Khalid bisa segera tertangkap dan terungkap kemana kemudian uang korupsinya mengalir gitu ya. Kalau Pak Tom Lembong sudah jelas-jelas didakwa karena kalau dia tidak memperkaya dirinya lalu memperkaya pihak lain atau menguntungkan pihak lain. Pihak lain di sini adalah perusahaan-perusahaan swasta yang pada saat itu diberikan izin oleh Pak Tom Lembong. Jadi mari tetap kita kawal kasus korupsi agar terang benderang terbukti kemana aliran dana Rizal Khalid. Salam akal sehat. Gitu ya kan, Mbah?